Effendi Simbolon itu kan orang yang kecewa kan? Kayaknya baru sekali ini ex-kader PDIP terang-terangan meminta Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk mundur. Ada dugaan di kalangan internal PDIP sekarang bahwa Pak Jokowi itu sudah mulai melakukan gerakan-gerakan dalam tanda kutip operasi ini. Dengar tadi kan berarti kan sebenarnya pernyataan Effendi Simbolon ini malah membangkitkan macan yang mau pensiun sebenarnya, macan hidup dengan gerakan-gerakan yang semakin masif seperti sekarang, kekompakan di internal itu malah akan lebih berjalin bisa jadi. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi isu adanya dugaan operasi senyap upaya mau mengaut-aut internal partai PDIP khususnya lewat pintu kasus Hasto akhirnya terendus dan makin kencang dibahas guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama bagaimana penjelasannya soal ini guys. Bismillah. Ya kita ngomongin kelanjutan dari tadi itu yang soal awut-awut tadi. karena ini kan sudah mulai ada tanda-tanda. Ya. Beberapa hari lalu ex kader utama PDIP kan, Effendi Simbolon sudah meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mundur dari jabatannya. Ini terkait dengan apa yang dihadapi oleh Pak Hasto saat ini, kan gitu. Nah, kemudian muncul spekulasi yang macam-macam kan, karena tuntutan itu disampaikan setelah Effendi Simbolon sowan ke Solo bertemu Pak Jokowi, gitu kan. Nah, jadi jangan salahkan publik kalau kemudian berspekulasi macam-macam. Nah, udahlah kita mulai saja ya. Ya. Apakah apa yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon ini bagian dari upaya untuk mengawut-awut dalam tanda kutip PDIP seperti yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh Ibu Mega? Yang pasti kan begini, Pak Effendi Simbolon itu kan orang yang kecewa kan, karena dia dipecat salah satu dari berapa 27 atau berapa Pak? Ya 27 kan ya, dipecat karena dianggap tidak patuh atau melanggar ADART partai lah. Ya jadi ya menurut saya sih wajar-wajar saja ketika dia kemudian melontarkan wacana yang kalau kita lihat nih wacananya agak wacana-wacana panas ini kan. Betul. Kayaknya baru sekali ini ex kader PDIP terang-terangan meminta Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk mundur. Selama ini ketika kader-kader kan banyak juga yang sudah dipecat, diberhentikan karena memang tidak sejalan lagi dengan partai. Ya tidak ada yang seberani itu. Dan kalau kemudian publik juga mengkait-kaitkan keberanian Pak Effendi ini karena dia telah berbicara dengan Pak Jokowi, ya menurut saya sih ya wajar-wajar saja. Bahkan kalau dari PDIP kalau nggak salah Guntur Romli ya jubirnya ya, dia terang-terangan ya Pak Effendi ngomong Bu Mega itu meminta Bu Mega itu mundur setelah dia bertemu dengan Pak Jokowi. Artinya ada dugaan di kalangan internal PDIP sekarang bahwa Pak Jokowi itu sudah mulai melakukan gerakan-gerakan dalam tanda kutip mengawut-awut operasi ini. Meskipun Pak Jokowi juga terang-terangan membantah itu, menurut saya sih wajar-wajar saja dia membantah, nggak mungkin kalau benar. Kalau emang benar dia mengakui kan nggak mungkin juga. Jadi menurut saya ini babak baru yang akan kembali dihadapi oleh PDIP, kan tidak lama lagi akan ada kongres. Tapi kalau saya melihat PDIP ketika menghadapi tantangan seperti ini kok mereka akan solid untuk menghadapi gerakan-gerakan dari luar. Meskipun kita juga tidak bisa menafikan kelompok-kelompok, kalau benar ya seperti Pak Jokowi yang dituduh akan mengawut-awut PDIP, dia juga punya kekuatan yang tidak bisa kita anggap enteng meskipun dia sudah tidak menjadi presiden, jaringannya masih kuat. Betul. Logistiknya juga menurut saya juga tidak sedikit. Jadi kalau kemudian PDIP itu menganggap ancaman ini sebagai sebuah ancaman yang cukup serius, kok memang seharusnya itu yang dilakukan. Jadi mereka harus bersiap diri, mereka harus melakukan antisipasi, melakukan konsolidasi sehingga nanti di kongres itu mereka bisa tetap sesuai yang dia inginkan. Dan kalau tidak salah dengan adanya ancaman awut-awutan ini, kok saya yakin Bu Mega akan tetap
menjadi ketua umum. Paling tidak makin bersemangat untuk mempertahankan jabatannya sebagai ketua umum PDIP. Iya, kan Bu Mega kan mengaku bahwa sebenarnya beliau ingin sudah digantikan lah gitu kan. Tetapi ketika beliau mengidentifikasi ada upaya untuk mengawut-awut itu, akhirnya bersemangat kembali ingin menjadi ketua umum. Dan gitu beberapa bulan lalu juga sudah dia katakan gitu kan, bahwa dia betul. sebenarnya sudah pengen memberikan ke tempat yang lain, tapi karena ada upaya-upayanya dari luar untuk mengganggu PDIP, kemudian akan tetap. Saya pikir dia akan membuat dia semakin bersemangat loh untuk tetap menjadi ketua umum, dan orang-orang loyalisnya itu juga akan semakin solid, semakin punya semangat yang luar biasa untuk, bahkan kemarin kalau tidak ada cap jempol darah itu kan sudah menunjukkan bahwa menganggap ini bukan ancaman yang main-main lah menurut saya, dan ancaman ini kayaknya sebenarnya ancaman yang cukup nyata. Ya tidak bisa dimungkiri juga kebersamaan Pak Jokowi dengan PDIP yang lebih dari 20 tahun. Itu kan setidaknya ada kekuatan di dalam internal PDIP gitu kan. Apakah internal PDIP ini solid menghadapi setidaknya gangguan dalam tanda kutip upaya untuk mengawut-awut PDIP. Apalagi ini disampaikan kan menjelang Kongres kan. Ya, saya kira potensi itu ada, Mas. Tapi kita tunggu aja sampai Kongres yang di bulan April rencananya ya. Jadi dinamika di internal PDI pasti juga akan lebih PDIP ya, pasti akan lebih kencang. Kalau dengar tadi kan berarti kan sebenarnya pernyataan Effendi Simbolon ini malah membangkitkan macan yang mau pensiun sebenarnya, bukan macan hidup. Macannya mau istirahat. Jadi satu sisi bisa jadi gerakan-gerakan itu akan membuat intrik konflik di internal PDIP akan makin melebar gitu. Tapi di sisi yang lain seperti tadi justru bisa jadi dengan gerakan-gerakan yang semakin masif seperti sekarang, kekompakan di internal itu malah akan lebih terjalin, bisa jadi. Jadi ada dua kemungkinan yang masih kita bisa tunggu sampai April, sekitar 2-3 bulan ini ya. Jadi saya kira itu memang akan sangat menarik. Tapi juga yang menarik sebenarnya ya, kemarin pidatonya Bu Mega waktu ulang tahun. Jadi kan secara implisit juga dia akan mendukung lah pemerintah gitu kira-kira. Walaupun mungkin nggak penuh gitu ya. Artinya penyeimbang di pemerintah ini di parlemen mungkin juga nggak akan sekuat yang kita harapkan. Kalau satu-satunya yang bisa kita harapkan PDIP, ternyata mereka mungkin hanya beroposisi hanya setengah katakanlah gitu ya. Dan artinya kan melemahkan lagi gitu. Nah, apakah itu juga ada kaitannya dengan kasus yang menjerat Pak Hasto sebagai ini tawar-menawar dari penguasa dan PDIP atau bagaimana? Nah, itu juga saya kira menarik gitu. Tapi trigger untuk masuk ke dalam positioning Megawati sebagai ketua umum memang cukup besar dengan dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka. Gitu kan. Jadi itu juga yang disampaikan oleh Effendi Simbolon kan. Jadi ini sebagai wujud tanggung jawab sebagai ketua umum PDIP yang kadernya terjerat, apalagi level sekjen kan. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaan sampai sekarang Pak Hasto masih tetap menjalankan tugasnya sebagai sekjen kan. Meskipun dia menjadi tersangka gitu loh. Mengapa bisa demikian? Ya, itu menurut saya itu sebuah bentuk perlawanan dari Bu Mega. Bahwa dia menganggap bahwa meskipun Pak Hasto itu sudah menjadi tersangka, dia akan tetap menjadi sekjen saya. Itu menegaskan bahwa Bu Mega itu masih ingin menunjukkan bahwa saya tidak terpengaruh apapun dari pihak luar, termasuk pengaruh-pengaruh penegakan hukum. Jadi kalau menurut saya bahwa kemudian Bu Mega itu melakukan manuver-manuver atau upaya-upaya untuk mempertahankan diri, ya itu menurut saya sih emang selama ini memang dia begitu kan. Bahkan kalau kita lihat perkembangan terakhir itu kan ada upaya-upaya dalam tanda kutip untuk mulai semakin mendekatkan diri kepada kekuasaan. Kalau beberapa hari terakhir ini itu kan kita dengar katanya
bahwa hubungan dengan Pak Prabowo itu tidak ada masalah sama sekali. Bahkan kemudian kalau nanti ada pertemuan dengan Pak Prabowo itu adalah bentuk kemarin siapa yang bilang Arya Bima. Jadi kebalik-balik. Arya Bima. Dan menurut saya indikasi yang paling kuat menurut saya bahwa PDIP itu akan semakin dekat ke kekuasaan. Ya kabar terakhir kan, Pak Andika Perkasa sama BNI kan mencabut gugatan di MK. Artinya dia menyerahkan kemenangan itu kepada Ahmad Lutfi yang notabene adalah didukung oleh Pak Prabowo, termasuk Pak Jokowi. Tapi menurut saya bukan karena PDIP dalam tanda kutip menyerah ke Pak Jokowi, tapi ini lebih ke arah bahwa PDIP itu akan semakin mendekatkan diri ke kekuasaan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengamankan PDIP dari gangguan-gangguan eksternal yang akan mengawut-awut mereka. Jadi ini permainan politik tingkat tinggi menurut saya yang saya pikir akan semakin dinamis jelang nanti Kongres PDIP, karena sekali lagi potensi untuk mengawut-awut PDIP itu bukannya tidak ada. Tapi kalau kita lihat kondisi internal PDIP, menurut saya sih kok masih agak solid ya. Kalau di lingkungan dalam PDIP itu kan ada beberapa kader atau pengurus di daerah yang bersuara, tapi kan mempersoalkan Pak Hasto, tidak mempersoalkan Bu Mega. Artinya Bu Mega menurut saya sampai sekarang paling tidak itu masih diakui sebagai tokoh sentral di PDIP yang belum bisa tergantikan. Oke guys, jadi untuk kasus Hasto memang agak lain, aroma politik begitu kental terasa bagi PDIP. Penetapan Hasto sebagai tersangka tak lepas dari upaya kriminalisasi. Mereka bahkan mengklaim itu bagian dari upaya untuk mengawut-awut partai menjelang Kongres PDIP April mendatang, guys. Di pernyataan ex-elit PDIP Effendi Simbolon agar mereka mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus Hasto dianggap menguatkan dugaan itu. Pernyataan Effendi yang dilontarkan setelah dia bertemu dengan Pak Jokowi dinilai kian menegaskan memang ada yang ngebu mau mengganggu PDIP. Jadi terkhusus untuk Effendi Simbolon yang dinilai mungkin sakit hati dan sudah bukan kader PDIP lagi karena dipecat karena sudah melanggar ADART partai PDIP, Bung Effendi harus sadar dirinya sudah tidak punya hak untuk mengatur partai PDIP, apalagi menyuruh Bu Mega untuk mundur dari kursi ketua umum PDIP. Jadi mungkin itu yang bisa dijelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.